Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Zulfan Bancin, 132309. Di sini saya akan membahas praktikum modul kedua dengan berjudul Penentuan Porositas pada Batuan. Singkatnya, porositas batuan ini merupakan hal yang penting dalam geofisikawan. Kenapa? Karena kita akan menganalisis batuan tersebut apakah terdapat fluida atau tidak. Makanya porositas ini itu dipakai pada industri minyak dan gas juga. Selanjutnya itu ada tujuan dari praktikum itu. Yang pertama itu menentukan nilai porositas pada sampel batuan yang telah disediakan. Yang kedua, membandingkan hasil porositas pada sampel batuan dengan literatur. Yang ketiga, menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akurasi pengukuran porositas sampel batuan. Dasar teori, porositas itu tuh merupakan sifat fisik batuan yang menggambarkan kapasitas ruang kosong atau pori yang dimiliki batuan untuk menyimpan fluida. Karena ketika porositasnya itu baik, berarti dia penyerapannya baik. Selanjutnya itu ada rumus dari modul 2 ini. Untuk menentukan porositasnya, yaitu volume pori-pori dibagi volume total batuan dikali 100%. Untuk mencari volume pori-porinya, itu selisih massa dikali rho cairan. Selisih massa itu apa? Massa basah dikurang massa kering. Karena yang diuji cobakan batuan yang berbentuk silinder, maka kita memakai rumus V sama dengan 1/4 V d kuadrat kali T. Dengan V-nya itu volume dan D-nya itu diameter. Selanjutnya ada nilai kualitas juga, porositas. Itu ada diabaikan, ada buruk, ada cukup, ada baik, sangat baik, dan istimewa. Nah, dari hasil nanti porositas itu akan bisa mendeskripsikan bahwa porositas itu baikkah atau cukupkah dengan tabel Koizumi-Dinata 1180. Untuk alat dan bahan, itu pada modul ini dipakai jangka sorong, neraca digital, neraca analitik, oven, desikator, dan 3 contoh batuan. Pada data pengolahan, yaitu pada praktikum modul 2, itu 3 batuan dimasukkan ke dalam oven dan ditunggu selama 2 jam, kurang lebih 2 jam atau 1 jam. Nah, setelah dikeluarkan dari oven, maka kita hitung masanya. Masanya itu disebut massa kering. Setelah itu ukur juga. Kita bisa ukur tinggi dan diameternya. Kenapa tidak diukur di awal? Sebenarnya sama aja, mau diukur di awal dan akhir karena tidak akan mempengaruhi juga. Kalau itu ada masanya. Nah, setelah juga data-datanya dari tinggi, diameter, dan rata-rata. Terus kita juga hitung volume dengan rumus V sama dengan 1/4 V d kuadrat kali T. Selanjutnya kita akan dapat juga dari oven tersebut masa keringnya. Nah, dengan rata-rata yang untuk C itu 75,3, terus untuk yang P1 itu 42,19, dan untuk PA1 44,52. Selanjutnya dilanjut setelah oven, kita memasukkan ton tersebut pada desikator. Nah, desikator itu apa? Desikator itu adalah sebuah wadah yang di dalamnya tuh bisa mengisikan fluida terhadap batuan tersebut. Jadi, pertama, desikator itu kita nyalakan, baru kita buang juga, kita simpan airnya, yang sudah berada di desikator itu sudah ada air di dalamnya. Nah, terus ada namanya vakum, itu akan menyerap udara yang berada pada batuan tersebut, yang nantinya itu akan dimasukkan oleh fluida. Nah, itu berlangsung selama 1 jam per praktikum ini. Tapi, karena terbatas waktu, maka hasil porositasnya itu emang sedikit tidak bagus. Kenapa? Karena sebaiknya itu desikator dilakukan selama 2 jam. Itu akan mempengaruhi porositasnya itu sendiri. Akan mempengaruhi si batuan itu masih lembab banget atau tidak. Tuh. Dari setelah masa basah di selama 1 jam itu kita keluarkan, maka akan mendapatkan massa dari basah tersebut. Selanjutnya, ketika sudah mendapat massa basah dan massa kering, nah kita hitung volume porinya. Untuk yang C, volume porinya itu 6,67, dan untuk P1 itu 1,598, dan untuk yang PA1 itu 0,372. Yang terakhir itu kita akan menghitung nilai porositas dari ketiga batuan itu tersebut. Nah, untuk yang C, nilai porositasnya itu 15,95, dan untuk yang P1 itu 7,9%, dan untuk yang PA1 1,996%. Nah, dari ketiga batuan tersebut, kita akan simpulkan bahwa dari perhitungan porositas yang udah kita dapat, itu akan didapat 3 sampel batuan dengan porositas. Yang pertama, C itu dengan sebesar 15,95% itu baik. Dan yang kedua itu ada PI1 sebesar 7,9% itu buruk. Dan untuk yang terakhir, PA1 itu diabaikan karena dia buruk, tidak memenuhi apa yang ada porositas yang baiknya gitu. Setelah pengolahan ini, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi pada praktikum kali ini. Karena itu ada human error, kurang ketelitiannya dalam praktikum, menghitungnya, dalam membaca datanya, dan lain-lain. Satu juga ada dari ukuran butirnya. Ukuran butirnya itu akan mempengaruhi diameter atau tingginya pada saat pengukuran memakai jangka sorong. Selanjutnya juga kesimpulannya dari praktikum ini, itu nilai porositas ketiga sampel, yaitu untuk sampel batuan C sebesar 15,95%, sampel batuan PI sebesar 7,9%, dan sampel batuan PA1 sebesar 1,96%. Hasil dari nilai porositas dapat dilihat pada tabel 10, yang tadi nilai porositasnya yang tadi sudah dijumlah. Yang kedua itu data dari literatur yang telah ditemukan, hasil porositas untuk sampel batuan C itu memiliki kualitas porositas yang baik. Terus untuk sampel batuan yang P1 itu memiliki kualitas yang buruk, dan untuk yang PA1 itu diabaikan karena sangat buruk, lebih dari sangat buruk. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu bisa dari variasi mineralnya, ukuran butirnya, bentuk butirnya, sortasi, terus distribusi butirnya, lingkungan pembentukannya juga bisa, terus ketelitian, human error, terus pembuatan angka-angka desimalnya. Sekian dari saya untuk penjelasan praktikum modul 2 ini. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.